Saban tahun, di setiap penghujung bulan Ramadan, jutaan manusia mudik ke kampung halaman. Stasiun kereta api dijejali pemudik. Begitu pula bandar udara, pelabuhan, dan jalan raya. Tahun lalu ditaksir 23 juta lebih warga mudik dari berbagai kota di seluruh Indonesia. Pemudik terbanyak tentu dari Jakarta dan sekitarnya. Survei Kementerian Perhubungan menyebutkan, tahun ini ditaksir ada 13 juta warga akan mudik dari sejumlah kota di Jabodetabek. Sebuah perpindahan manusia yang bersifat kolosal, dan karena itu perlu diatur secara memadai. Jalan raya masih menjadi monster yang menakutkan. Angka kecelakaan selama mudik tahun lalu sudah sedikit turun dibandingkan tahun 2014, tapi masih 3.000-an kasus. Korban meninggal mencapai 657 jiwa. Sedikit turun, tetapi tetap mencemaskan. Tahun ini, Kementerian Perhubungan mencanangkan Zero Accident atau nol kecelakaan. Sebuah program yang sepatutnya didukung untuk memberi keselamatan dan kenyamanan pada pemudik. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Don Bosco Slamun dalam DBS To The Point. Apa kabar Anda? Mengatur jutaan orang yang hendak mudik dalam waktu yang berbarengan bukanlah hal mudah. Setiap tahun, kecelakaan di masa mudik, terutama di jalan raya, tetap menjadi monster yang menakutkan. Pada tahun 2014 misalnya, kematian akibat kecelakaan di masa mudik Lebaran mencapai 714 jiwa. Angka itu turun menjadi 657 jiwa pada tahun 2015 setelah ada upaya menurunkan jumlah pemudik dengan motor. Tahun ini pemerintah mencanangkan Zero Accident alias nol kecelakaan dan korban jiwa di masa mudik. Sebuah target yang tampak mustahil, namun harus diterima dan didukung karena harus diupayakan agar korban jiwa tidak lagi berjatuhan. Untuk membahasnya, saya mengundang Puji Hartanto, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan. Kebetulan beliau dipercaya kementeriannya sebagai Koordinator Pelaksana Nasional Angkutan Lebaran tahun 2016. Pak Puji, terima kasih sudah datang ke DBS To The Point. Ya, terima kasih sama-sama. Ini benar nggak jadi zero accident? Ya, itu sudah disampaikan pada saat pertama Bapak Menteri Perhubungan, Bapak Ignatius Jonan menyampaikan dalam rapat koordinasi itu, ya satu saja target dalam kegiatan operasi Lebaran angkutan Lebaran ini, yaitu zero accident. Plus tentunya tidak hanya itu, ada peningkatan pelayanan terhadap masyarakat yang mau mudik. Ada peningkatan pelayanan, ada target zero accident. Iya. Yang di dalam pikiran saya, Pak Puji, Iya. itu sesuatu yang rasanya susah dipercaya. Mungkin juga penonton kita. Ya, namanya target sesuatu yang harus kita laksanakan, ya tentu harus ada antisipasi agar target itu tercapai. Nah, dan itu tidak mungkin Kementerian Perhubungan sendiri untuk melaksanakan itu. Pastinya dari beberapa stakeholder pemangku kepentingan yang selalu memang terlibat dalam proses mengawal bagaimana ya pengamanan mudik Lebaran itu. Termasuk masyarakatnya juga. Kalau masyarakatnya mendukung terhadap zero accident, yakinkan saya rasa hal yang mungkin saja akan itu terwujud. Pak Dirjen, saya sih suka dengar ini, tetapi saya juga harus reserve tentang possibility-nya, bukan? Iya. Dan juga penonton kita juga pasti reserve dengan possibility-nya. Karena angka-angka ini memperlihatkan begini, tahun 2012 yang meninggal karena kecelakaan itu ada 908 jiwa. Tahun 2013 686 jiwa, 2014 714, tahun 2015 657. Iya. Lalu tiba-tiba kita disodorkan dengan target selain pelayanan tadi,
zero accident. Ya, ya begini. Kalau melihat dari angka itu pasti ada penurunan, ya. Ya betul. Kita berharap itu. Nah, kalau kita lihat lagi dari fatalitas, ya, kecelakaan. Fatalitas kecelakaan. Ya. Jadi seperti misalnya sekarang insiden, ya, itu satu kejadian. Ya. Kalau mungkin saja itu kita anggap bahwa kesenggolan saja itu sedisian, berarti kan sudah tidak zero accident kan? Itu betul. Nah, jadi dengan semangat yang luar biasa dengan zero accident itu artinya bahwa betul-betul yang namanya korban meninggal dunia itu diharapkan nol. Jadi ya. korban yang fatal, fatalitas itu, maksudnya yang zero accident. Ya, kita akan mencoba mengarah itu tidak hanya di angkutan darat saja. Jadi di semua angkutan lebaran, baik itu di darat, kemudian angkutan laut, pakai kapal, kemudian pesawat terbang dan termasuk kereta api. Selama ini memang monsternya kan di jalan raya. Ya. Itu betul-betul orang lagi ingin pesta kok sangat kolosal, tapi ada ancaman seperti ini. Menurut saya tidak lagi hanya di jalan raya, tapi di perairan, di laut itu juga menjadi konsennya Pak Menteri untuk agar ya betul-betul memperhatikan, karena itu juga masalah kalau misalnya dia katakanlah sisi jumlah penumpangnya saja cukup, tapi kemudian cuaca ekstrim, kemudian dia terus melakukan aktivitas, ini kan bahaya. Nah, diharapkan semua ini bisa diantisipasi dengan baik. Itu. Enggak, kemudian kan ada juga angka yang meyakinkan kita untuk meragukan ini, Pak Puji. Coba lihat jumlah kecelakaan peristiwa. Kan tadi kan angka orang yang meninggal. Kalau lihat kecelakaan itu pada tahun 2012 yang lalu ya, tahun 2013, itu bayangkan ada 6.400-an kendaraan yang ikut terlibat dalam kecelakaan. Kan begitu besar. Lalu kemudian sedikit menurun pada tahun berikutnya, tetapi intinya masih tetap ribuan. Jadi begini, kalau yang disampaikan oleh Pak Don Bosco itu angka kecelakaan secara keseluruhan. Secara keseluruhan. Ya. Jadi situ ada kendaraan pribadi, ada sepeda motor. Nah, yang ditekankan di sini bukan kita untuk nanti menyampingkan kendaraan pribadi tadi, tapi terhadap angkutan umum. Ya, itu yang lebih menekankan. Tapi kita berharap semua zero accident. Tapi lebih menekankan lagi kepada angkutan umum yang kemudian bagian dari yang lain itu pelayanan, sedangkan yang ini adalah tanggung jawab. Contoh misalnya ya bus ya. Itu adalah tanggung jawab dari Kementerian Perhubungan dalam rangka melayani masyarakat yang akan mudik menggunakan transportasi bus. Nah, itu jaminannya dia harus aman, harus selamat. Itu satu. Begitu juga dengan kereta api, begitu juga dengan kapal laut, begitu juga dengan pesawat terbang. Nah, angka itu tadi yang disebutkan Pak Don Bosco itu memang secara keseluruhan. Iya betul. Sepeda ini keseluruhan motor itu lebih banyak itu. Sepeda motor itu paling banyak. Sampai dari 6.000-an tadi. Ya. 71%-nya sepeda motor. Nah, salah satunya untuk mengurangi itu termasuk untuk mengurangi kepadatan ya, di jalan. Nah, kita melakukan yang namanya mudik gratis. Itu angkanya fantastis. Mudik gratis memang dari tahun ke tahun. Ya, tahun lalu itu anggarannya hanya 5 miliar. Tapi tahun ini 20 miliar loh. Artinya ada usaha yang keras dari pemerintah untuk mengalihkan pengendara sepeda motor itu beralih ke ada usaha pemerintah, tetapi juga kan terlihat begini Pak Puji. Saya mengikuti persis ketika sebuah perusahaan jamu kayak Sido muncul mengawalinya. Berkembang kemudian bukan hanya pemerintah mengikuti pola mudik gratis ini, tapi juga sejumlah perusahaan-perusahaan swasta kan masing-masing melakukan itu bukan. Ini juga bagian dari gotong royong kekeluargaan bangsa kita. Kalau tentang yang ini, di mana tempatnya pemerintah? Nah, kita juga ada mudik gratis. Jadi tadi itu yang disampaikan oleh Pak Don Bosco itu mereka swasta ya melakukan itu. Nah,
pemerintah sendiri itu yang angka tadi 20 miliar itu membuka layanan online mudik gratis yang penumpangnya itu naik bus, kemudian sepeda motornya dinaikkan ke truk. Kemudian ada lagi dari BUMN juga yang melaksanakan itu. Betul. Contoh misalnya Jasara Harja juga melaksanakan itu dan setiap tahun itu meningkat itu. Nah, itu salah satu upaya bagaimana menekan angka kecelakaan karena yang paling banyak korban kecelakaan terutama meninggal dunia terlibat kecelakaan itu adalah sepeda motor. Betul. Sangat rentan terhadap kecelakaan. Nah, itu salah satu upaya juga yang bagaimana bisa tadi untuk mencapai zero accident. Dilihat dari angka tadi aja, Ya. Biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah itu. Betul. Pak Puji, kita break dulu. Siap. Pemirsa, kami akan segera kembali. Katanya yang manual jadi matic. Nah, itu tadi itu termasuk berat kalau itu. Ini yang saya anggap itu yang tempat duduknya itu nggak ada senderannya. Oh iya.